Halo semuanya, kenalin nama aku Indah Suci Maharani dari kelas 10 IPA 2. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang melakukan operasi dasar pada komputer. A. Prosedur baku menghidupkan komputer. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu memastikan kabel listrik sudah terhubung dengan komputer, keyboard, mouse, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan sudah terpasang dengan baik. Lalu, bagaimana cara menghidupkan komputer? Yang pertama, tekan tombol power atau tombol on pada komputer. Selanjutnya, komputer akan melakukan booting dengan menjalankan BIOS atau Basic Input Output System yang terdapat pada komputer. Jika pada komputer telah terpasang sistem operasi seperti Microsoft Windows atau Linux, maka selanjutnya komputer akan menjalankan prosedur yang untuk membuka sistem operasi yang terpasang pada komputer tersebut. Komputer yang berada pada suatu jaringan biasanya mengharuskan pengguna komputer untuk login terlebih dahulu sebelum memasuki sistem. Jika komputer yang kamu gunakan berada dalam suatu jaringan dan mengharuskan kamu melakukan login, gunakan username dan password yang telah diberikan. Nah, setelah kalian selesai menggunakan komputer, Nama mereka kan Skinny Indonesia. Betul. Dan Andovi itu jadi kurusan bukan karena Vegetarian. Bukan. Mereka skinny kurus karena stres. Kalah sama orang beli cupang, jadi gembel, dan jadi boneka. Bonekanya boneka voodoo lagi. B. Mematikan komputer. Setelah kamu selesai menggunakan komputer, sebaiknya tidak langsung mematikan tombol power, karena akan menyebabkan kerusakan dalam komputer. Cara mematikan komputer itu berbeda-beda, tergantung dari sistem operasi yang digunakan. Jika sistem operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows, maka untuk mematikan komputer dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih tombol Start pada taskbar. Kedua, tekan tombol yang tandanya tuh kayak gini nih. Ya, nggak tahu namanya. Terus tekan shutdown, udah itu tinggal tunggu mati deh. Lanjut. C. Macam-macam perangkat lunak. Secara umum, software digunakan untuk mempermudah perorganisasian kinerja hardware. Dengan adanya software, akan mengurangi interaksi manusia pada hardware yang bermacam-macam. Kita dapat mengelompokkan software berdasarkan fungsi atau dukungannya terhadap hardware. Software sistem operasi ini yang melakukan hubungan dengan hardware secara langsung. Hardware yang beroperasi tanpa sistem operasi akan mempunyai sistem operasi yang terbatas dan tidak dapat digunakan untuk menjelaskan software aplikasi. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi 7, yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan program utama yang langsung berinteraksi dengan bahasa yang dikenal oleh mesin komputer atau bahasa mesin. Penggunaan prosesor, memori, hard disk, dan komponen lainnya diatur oleh sistem operasi. Contoh sistem operasi itu kalau dari produk Microsoft ada Windows XP ya. Terus kalau dari produk Novell ada Linux, produk Apple ada Macintosh, dan produk lain-lainnya. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang dibuat untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk penjualan di supermarket, untuk mengelola data rumah sakit, untuk mencetak kwitansi, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dipakai untuk membuat program komputer. Dengan bahasa pemrograman, kita dapat menyusun perintah-perintah yang harus dijalankan oleh komputer sehingga menghasilkan informasi atau melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan. Tingkatan bahasa pemrograman itu ada 4. Yang pertama ada Low Language Program, yang artinya bahasa pemrograman tingkat rendah. Contohnya Assembly Machine. Yang kedua, Middle Language Program, bahasa pemrograman tingkat menengah. Contohnya bahasa C++. Yang ketiga, High Language Program, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya Pascal, Borland, Fortran. Dan yang terakhir, 4GL, bahasa pemrograman tingkat keempat. Contohnya Visual Basic, Visual Fox Pro. Dan yang keempat, program bantu, utility. Program bantu merupakan program yang bertujuan untuk mengatur konfigurasi komputer, menjaga komputer dari serangan virus dan hacker, menyelamatkan data, dan sebagainya. Program jenis ini tidak banyak melibatkan pengguna dalam penggunaannya, tetapi bekerja sendiri sesuai dengan perintah dan fungsinya. Contoh program bantu yang kita kenal yaitu antivirus,
backup, dan sebagainya. Yang kelima, program paket. Program paket merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang dipaket menjadi kesatuan untuk menangani suatu bidang pekerjaan yang saling berkaitan. Contoh paket yang paling terkenal adalah Microsoft Office, di mana di dalamnya terdapat program untuk mengolah kata atau Microsoft Word, untuk mengolah angka atau Microsoft Excel, untuk program presentasi atau Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Dilihat dari bidang pekerjaan yang ditangani, program paket dapat dibagikan menjadi satu, aplikasi perkantoran, misalnya Microsoft Office dan Star Office. Yang kedua, aplikasi database, misalnya Oracle dan SQL Server. Dan yang terakhir, aplikasi grafik, misalnya Adobe Photoshop dan CorelDRAW. Maaf, tadi itu bunyi notif. Yang keenam, program permainan. Program permainan merupakan program-program yang dibuat untuk menampilkan permainan interaktif pada layar komputer. Contoh program permainan yang sudah dikenal yaitu Solitaire, tersedia pada aksesoris Windows. Counter-Strike, umumnya dimainkan di Game Center. Yang ketiga, Kurusetra, terkenal sebagai game asli buatan Indonesia. Itu yang ketujuh, program multimedia. Program multimedia mencakup program-program yang memainkan musik atau lagu, memutar film atau video, untuk menangkap siaran radio atau televisi dan program lainnya. Contoh program multimedia yaitu A. Winamp, umumnya digunakan untuk memainkan lagu MP3. B. Jet Audio dapat memainkan berbagai format lagu serta video. C. Real Player dapat menangkap siaran radio dan TV dari internet. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Dadah semuanya.